Pak siapa tadi namanya? Dani. Siapa? Dani. Ini kayak lagu zaman dulu. Dani Danu balapan Petro. Dani tuku geduk Danu Jalo. Ini kayak gitu dulu. Iya dulu saya 1920 saya belum tahu. Saya masih TK dulu lagu gini. Iya. Ini dulu ceritanya. Jadi kayaknya kembar nih sama-sama itemnya nih ya. Iya Pak Dani, saya mau memberikan wacana tentang talasemi ya. Talasemi itu penyakit yang sampai sekarang susah diketahui penyebabnya. Ini dokter loh ya. Jadi saya tidak menceritakan saya. Ini dokter dulu ini. Jadi itu nanti beliau yang kena talasemi ini akan transfusi darah, betul ya? Betul. Talasemi ini biasanya pecahnya trombosit atau sel darah merah ya. Betul. Betul ya? Betul. Nah, di sini itu sebenarnya kalau menurut acara bengkel hati, loh ini sudah mulai menuju ke arah solusi Islami nih ceritanya. Jadi talasemi ini sudah beberapa jamaah alhamdulillah tersembuhkan ya, sehingga sel darah merahnya normal. Tapi tidak cuma hanya bertemu sekali, 2 kali, 3 kali, enggak. Ini harus agak kontinu sehingga nanti Allah akan memberikan banyak rahmat sehingga dimengerti. Amin. Talasemi itu kalau ini yang kena itu adik, ini yang kena adik atau masnya atau mbaknya? Adik ya. Pertanyaan saya itu paling gampang. Talasemi itu pecahnya sel darah merah. Jadi sel darah merah itu normal, entah dari sumsum tulang belakang atau dari hati, itu sebenarnya dari normal. Kemudian mulai beredar pada pembuluh darah, disitulah pecahnya sel darah merah. Pertanyaan, karena sudah beredar, berarti beredar ini saya anggap kalau kita itu beredar di lingkungan. Kita sendiri beredar di lingkungan. Entah kita mulai bangun tidur beredar, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, bertemu dengan saudara, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan teman. Ini beredar. Pertanyaan saya, siapa di antara Mas Dani dengan istri yang, karena ini hancurnya sel darah merah berarti menghancurkan diri. Hancurnya ini berarti sebenarnya prosesnya itu gampang. Siapa di antara Mas Dani dengan istri yang paling gampang tersinggung dengan lingkungan? Dah itu aja pertanyaannya. Jeng jeng, dua-duanya Mungkin saya. ketawa. Gimana Mas Dani? Mungkin saya. Jangan Ibunya mungkin, juga mau ngaku yakin nih. aja dengan ini, dengan Sama ngomong aja. gini gampang tersinggung itu siapa yang gampang tersinggung? Mas Dani, contoh gampang tersinggung apa? Salah satunya ini. Kalau dikasih sodakoh tersinggung gitu. Enggak. Mana ada Pak Ustadz? Lu siapa tahu umat Islam itu kalau dikasih sodakoh itu tersinggung gitu loh. Tersinggung kalau dikasih nasi basi, baru marah. Nasi kolak. Ya Iya. contohnya seperti kalau mau berjamaah ke masjid gitu. Oh iya, Kalau iya. ada banyak orang itu nggak sholat itu sering jengkel gitu. Gimana? Kalau berjamaah ke masjid Ah. atau kalau ke masjid pas lewat jalan itu banyak anak-anak teman atau masih keluarga saya sendiri itu nggak mau sholat itu sering jengkel. Oh jengkel, itu yang sering dari dulu. Iya benar. Mbak betul itu. Istrinya gimana? Tahu nggak kira-kira? Tahu. Oh. Terus kalau sama istri gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya. Terus sama yang lain-lain, saudara, sama orang tua. Ya dulu sih, sekarang sudah alhamdulillah karena sering nonton bengkel hati. Oh, mencoba untuk berubah ya. Ya. Dulu yang sering jengkel selain kalau Mas Dani jamaah, kalau ada anak-anak yang rame atau enggak sholat, Ya kan dulu. jengkel kan ya dulu ya. Dulu kan saya itu Ustadz nguruk ngaji anak-anak. Oh gitu, alhamdulillah, subhanallah. Iya Mas Dani, sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya memang bagi orang tertentu, kalau anak-anak ke masjid itu memang kalau nggak sholat itu bagi orang tertentu yang gampang marah itu ya jengkelin sebenarnya. Tapi sebenarnya anak-anak ini anak-anak namanya juga anak-anak. Itu kita harus mengajari dengan kata-kata yang baik. Adik, kalau ini sudah pada sholat, adik jangan main, adik juga ikut sholat. Itu setiap saat itu dimunculkan, diberitahukan kepada ada apa, Mas? Kebanyakan yang Tuanya juga ada, Pak Ustadz. Yang tuanya juga ada. Mbaknya juga ikut jengkel.
Iya. Oh. Suka gitu. Gimana sih ini gitu? Udah nyuruh. Agak dekat, agak dekat, agak Dia dekat. udah nyuruh tapi susah gitu. Oh gitu. Udah nyuruh sholat tapi Iya, susah. susah. Jadi jengkel gitu ya? Oh iya ya. Aduh, ya sebenarnya bagus ya. Jadi Pak Dani, Ibu itu menyuruh seseorang berbuat baik itu sudah bagus niatnya, suruhannya sudah bagus. Cuma habis nyuruh ini satu hal, kalau memang itu berhubungan beliau-beliau yang diminta dinasihati tidak mau, Pak Dani, Ibu jangan marah, jangan jengkel. Biarkan jengkel ini urusannya Allah. Jadi kita sebagai manusia nggak perlu jengkel. Kita itu ujian kita memberikan nasihat. Beliau nggak mau dikasih tahu, mamanya ini masih, mamanya maaf ya. Ini bukan saya ngajari jelek loh ya. Biasanya kalau kita jamaah ini, kita nunggu si teman-teman kita yang sudah tua-tua ini mau sholat ya. Kita nunggu, kita sebenarnya udah tahu. Tapi karena niat kita mengajak, imam sudah takbir ya, kita ajak, ayo imam sudah takbir, yuk, cepetan yuk. Nah, di sini tetap dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang baik. Jadi tidak perlu jengkel. Habis itu Mas Dani atau Mbak itu juga ambil takbir. Ya, nggak perlu marah kalau mamanya udah salam, beliau belum sholat, nggak perlu marah. Kalau memang ada waktu kita husnudon aja. Oh, barangkali dia nanti mau jamaah yang kedua mamanya. Kita udah begitu aja. Udah paham nih? Paham. Alhamdulillah. Pak Dani, Ibu, saya mohon niat Pak Dani baik sebenarnya. Mohon kejengkelan ini benar-benar dihilangkan. Inilah yang akan menjadikan bahwa kejengkelan ini kan yang tadi Pak Dani ceritakan sebenarnya tidak beralasan untuk langsung menegur dengan amarah, itu nggak perlu, tapi dengan senyum aja. Oh, berarti dia belum mendapatkan hidayah dari Allah. Udah gitu aja. Ya. Sehingga di sini kita belajar tenang. Hanya itu aja. Kalau itu nanti sekali, 2 kali, 10 kali, nanti lama-lama beliau-beliau malu kok sebenarnya. Amin. Ya, paham ya? Lakukan itu Mas Dani, jangan emosi kepada lingkungan, jangan tersinggung. Kemudian satu hal lagi, karena ini sudah terjadi pada adik, saya mohon Pak Dani dengan Ibu, sekarang kembali, karena ini merupakan kesalahan yang dulu-dulu, kembali pada Allah. Banyak-banyak mohon ampun jika dulu Pak Dani sering seperti yang tadi cerita ya. Mohon ampun ya Allah, ampunilah aku jika aku mengajak saudara-saudaraku untuk sholat berjamaah, kalau mereka tidak mau aku yang marah. Mohon ampun pada Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau Allah marah langsung bisa, kesambar petir umpamanya bisa. Bisa, tapi Allah kan tidak ya. Jadi Allah tidak seperti itu. Allah kemarahannya tidak langsung dar gitu, enggak, tapi melalui penyakitnya dulu. Nah, hanya itu aja. Jadi kita harus lebih mengetahui bahwa kita hanya mengajak seseorang itu berbuat baik di jalan Allah, menjalankan syariat dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Jadi kita tidak dengan emosional. Insya Allah mudah-mudahan Mas Dani niatnya sebenarnya sudah baik. Mudah-mudahan nanti pulang di Pangandaran banyak mohon ampun. Mudah-mudahan si adik ini nggak dalam waktu nggak lama, mudah-mudahan talaseminya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan di sana Mas Dani juga bisa siar dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi, ketemu dan bisa menjadi jamaah kita ya. Insya Allah. Siapa tahu nanti saya main-main tamasya Pangandaran. ke Pangandaran ya. Ikut ya. Oh, boleh. Asik. Naik perahu ya. Ya. Laut saya. Mudah-mudahan manfaat Mas Dani. Amin. Terima Alhamdulillah. kasih Mas Dani, Ibu. Terima kasih. Salam.